Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raden Nazila Ramadhani, NIM 2024-08-1055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek kelompok pada pertemuan ke-12, yaitu membuat profil website, di mana di sini saya dan rekan-rekan saya sudah membuat tugas tersebut, yaitu profil website. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dua hal, yaitu kode program dan juga simulasi dari websitenya tersebut. Nah, pertama kita akan masuk ke kode programnya terlebih dahulu. Kita klik dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada 5 file utama, yaitu ada file CRUD, PHP, index PHP, koneksi PHP, profile PHP, dan juga style CSS. Nah, di sini aku akan menjelaskan file CRUD-nya terlebih dahulu. Jadi di file ini akan menangani operasi create, read, update, dan delete untuk semua table profile. Nah, yang bisa kita sebut adalah single file CRUD, yang dimana di sini itu akan ada function dari create, update, read, dan delete. Nah, pertama di sini yang pastinya akan ada include koneksi PHP, karena kita akan koneksi ke PHP, ke database yang ada di PHP MyAdmin. Lalu dilanjut di sini akan ada render file ketika kita edit atau mau update suatu data. Nah, dilanjut di sini akan ada konfigurasi table, yang dimana konfigurasi tablenya ini akan berisi sesuai yang ada di database, yaitu ada tabel biodata, pendidikan, keahlian, pengalaman, publikasi, site, dan juga profile. Nah, dari yang tadi aku bilang, kita tuh ada tabel yang tadi sudah aku sebutin. Nah, tadi itu juga ada tabnya di dalam secret PHP ini. Jadi kita akan ngambil jadi ada tabnya gitu. Kalau misalnya di sini tab aktifnya itu adalah biodata, jadi nanti akan menampilkan si tab biodata tersebut. Lalu di sini ada handle request untuk delete. Jadi ngambilnya itu pakai ID. Ketika kita klik delete sesuai ID-nya, maka akan muncul alert. Apakah data ini dihapus. Lalu nanti kalau misalnya sukses akan ada alert juga atau notif, yaitu sukses dihapus. Kalau misalnya gagal akan ada tulisan gagal menghapus data. Lalu di sini juga ada handle add dan edit request. Jadi ketika kita mau add dan ketika kita belum ada folder upload, maka di sini akan membuat folder uploadnya terlebih dahulu. Lalu di sini ketika ambil data lama untuk diedit, dia akan refresh si filenya, bukan upload baru. Lalu dilanjut di sini ada proses file uploadnya. Lalu dilanjut di sini ketika kita mau update. Jadi ketika kita mau update di sini akan ada filenya. Jadi kayak mempertahankan si field yang lama. Lalu dilanjut di sini ada markup UI atau HTML-nya. Di sini juga sebenarnya sama aja, kayak ada header-nya, ada tabs-nya. Jadi kalau misalnya tabs-nya aktif, yang kita pilih nanti akan klik ke window lokasi sesuai tab yang kita tuju. Lalu di sini ada content alert-nya. Di sini ketika data berhasil disimpan akan mengecho si alert-nya itu. Lalu di sini ada from section. Jadi from section-nya itu ketika kita klik tambah data, itu akan menampilkan from tambah data dan sesuai dengan si aktif tab-nya tersebut. Lalu di sini juga akan ada table section. Di sini table section-nya itu sesuai dengan aktif tab-nya, lalu akan menampilkan sel data sesuai dengan si database-nya tersebut. Terus di sini juga ada action button, ada button edit dan juga delete. Lalu dilanjut di sini ada index. Sebenarnya index itu nggak yang gimana-gimana, jadi menampilkan halaman utama aja. Dan di sini itu ada navigasi yang sebenarnya kita pakai itu cuma di about, di drop down about, terus nanti ada personilnya, dan nanti akan nampilin personilnya ketika datanya itu sudah ada. Lalu dilanjut di sini ada koneksi PHP, ini file untuk mengkoneksikan database dengan MySQL. Lalu dilanjut di sini ada profile. Sebenarnya kurang lebih profile PHP ini sama dengan file UTS kemarin saya, karena filenya itu ngambil dari punya saya, atau layoutnya itu pakai punya saya. Ini juga akan, nah di sini kita itu ngambil parameternya itu berdasarkan NIM. Jadi di sini juga diinisialisasikan array untuk menyimpan data ke database-nya. Lalu di sini juga ada jika NIM-nya tersedia, itu akan ngambil semua data sesuai NIM, mulai dari biodata, keahlian, pendidikan, dan lain-lain. Lalu di sini untuk HTML-nya itu ada header section seperti biasa. Terus di sini ada navigasinya, di sini ada main kontennya, ada biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, publikasi, dan juga site dan footer. Nah, di sini untuk ngambil atau menaruh atau nge-read nya itu kita masuk atau kita echo
Ini kita for each dulu, publikasi SPB, lalu nanti di sini kita echo sesuai dengan field di database. Lalu di sini untuk CSS-nya kurang lebih juga sama, ada CSS mulai dari header, main content, lalu ada education section dan lain-lainnya di sini, sampai bahkan ke footer juga ada si CSS-nya. Nah, hal yang kita tunggu kedua adalah simulasi websitenya. Jadi sekarang kita masuk browser, lalu kita akses ini localhost sesuai nama project dan index PHP. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu di sini akan ada about, di sini ada drop down about, terus di sini ada nama teman-teman aku, ada Ica, Merista, dan Jasmine. Nah, karena data aku ini belum masuk, jadi coba kita klik dulu terlebih dahulu. Jadi kita masuk dulu nih di sini di Cloud Management Profile. Lalu di sini kita masukin biodata, terus di sini masukin NIM aku. Lalu masukin nama aku, tempat tanggal lahir, dan juga tanggal lahir aku. Lalu di sini masukin agamanya dan pendidikannya. Nah, ketika kita simpan, nah di sini ada notifikasi yaitu data berhasil disimpan. Ini juga langsung ada di tabelnya. Nah, lanjut aja kita masukin dulu untuk pendidikan. Nah, di sini kita masukin judulnya pendidikan. Nah, di sini itu kita bisa milih rate-nya itu berdasarkan si NIM. Jadi di sini ada NIM-nya Ica, Merista, Naila, dan juga aku. Jadi kita coba masukin pendidikan aku terlebih dahulu. Terus di sini kita masukin Universitas Pembangunan Jaya, lalu tahun masuk, lalu jurusannya itu Sistem Informasi. Nah, ini data berhasil disimpan dan juga langsung masuk ke pendidikan. Coba kita masukin keahliannya. Ini keahlian, pilih NIM-nya itu NIM-nya Najla, ini HTML, terus ini untuk gambarnya, ini gambarnya HTML. Nah, ketika kita klik simpan, maka akan masuk keahlian sesuai dengan NIM si Najla dan nama keahliannya HTML dan juga gambarnya. Lalu kita masukin ke pengalaman, jadi pengalaman. Nah, pengalamannya pilih juga si Najla, nama pengalamannya adalah misal Himasif 2025, mulainya 2025, 6. Lalu di sini misal divisi riset dan pengembangan. Lalu kita akan simpan. Nah, di sini udah langsung berhasil nih pengalamannya sesuai nama aku yaitu NIM aku yaitu 2024 08 10 5. Lalu sekarang kita masukin si NIM-nya ini sesuai untuk. Nah, sekarang kita ke profile. Kita masukin Raden Najla. Kita kasih slogannya misal lalu foto profilnya kita pilih dulu, foto profilnya ini, lalu kita masukin LinkedIn-nya dan masukin GitHub. Kita misalnya nggak usah masukin GitHub-nya terlebih dahulu, jadi kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, di sini aku mau coba lihat apakah profilnya si Najla itu sudah berhasil apa enggak. Jadi kita coba refresh dulu. Nah, di sini udah ada nih nama Raden Najla Ramadhani. Coba kita klik. Nah, di sini udah ada profil mahasiswa. Di sini sudah ada biodatanya, yaitu ada Raden Najla Ramadhani, ada NIM-nya, tanggal lahir. Nah, untuk pendidikannya juga udah ada. Di sini ada pendidikan. Ini udah ada pendidikannya. Lalu di sini ada pengalamannya. Di sini ada Himasif. Ini ada keahliannya. Lalu di sini ada publikasi, tapi aku belum nambahin sih publikasinya ini. Tapi kita lanjut aja. Kita masuk ke bagian edit. Nah, di sini aku mau edit, kita cari GitHub aku terlebih dahulu. Nah, di sini aku mau edit GitHub-nya si Najla. Nah, di sini aku copy GitHub aku. Nah, di sini kan GitHub aku ini belum ada ya, masih kosong. Kita edit. Nah, di sini NIM-nya itu tuh disable, jadi udah nggak bisa kita klik-klik itu. Lalu sekarang kita masukin nih link GitHub-nya. Nah, kita perbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Nah, di sini udah ada nih LinkedIn aku dan juga GitHub aku. Coba kalau kita redirect ya. Di sini ada LinkedIn dan juga ada si GitHub. Dan juga ada si GitHub. Nah, coba lagi kita untuk update misal di pendidikan. Di pendidikannya misal aku mau update, kita edit lagi di bagian pendidikan. Nih, di judulnya, ini judulnya misal aku mau jadi misal judulnya jadi universitas. Kita perbarui. Nah,
Nah, di sini udah terperbarui. Lalu misal di biodatanya, misal untuk biodatanya si Ica mau aku hapus. Ini kita klik hapus, nanti akan ada alert, yakin data ini, hapus data ini, ketika kita klik OK. Nah, di sini langsung tertulis data berhasil dihapus. Nah, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan keliru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in another video. Bye.